Oke Pak, mungkin ada harapannya barangkali. Iya. Jadi pemirsa, saya ingin mengungkapkan bahwa harapan kami sebenarnya khusus di dunia pendidikan, Iya. kami ingin sistem pembelajaran di madrasah itu dan sekolah itu berbasis digital. Ternyata itu efektif dan efisien. Semua kelas punya alat multimedia. Jadi semua kelas punya alat multimedia. Seperti apa itu Pak? Seperti Android TV yang touchscreen layar sentuh, Pak. Berapa inci? Minimal 65 inci. Wow, luar biasa. Ya, itu. Tapi kalau mau di atasnya tidak ada masalah. Tapi untuk standar layanan pendidikan itu minimal 65 inci. Jadi kami mau seperti itu semua madrasah, dan itu terkoneksi dengan tablet anak-anak. Iya, iya, iya. Jadi di siswa itu ada tabletnya, dan di situ semua disiapkan menu-menu pembelajaran, fitur-fitur yang terkait dengan pembelajaran semua. Jadi di madrasah kami itu tidak ada PR, Pak. Jangan pekerjaan. Ya, karena ada PR, karena PR-nya itu dialihkan ke LKPD digital. Apa itu Pak? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi selain yang ada di buku paketnya, kita buatkan juga itu lembar tagihan anak-anak untuk mereka menjawab kapan dia bisa dan kesempatannya. Oh, gitu. Jadi bukan namanya PR, tapi mengerjakan, tapi itu sudah akumulasi seluruh capaian indikator di pembelajaran. Ya, ya, ya. Jadi semua indikator itu sudah ada soalnya semua semua. termasuk di situ. Ya, ada soalnya, anak harus mengisi dan dia harus kirim ke gurunya lewat link dan sebagainya. Jadi PR-nya itu bukan lagi dikerjakan di rumah, tapi dia dikerjakan kapan saja di mana mereka berada. Jadi bukan PR namanya, tapi diberikan LKPD digital, dimasukkan ke tabletnya. Wow, luar biasa. Kemudian pesan saya adalah untuk menciptakan madrasah digital, pembelajaran digital dan layanan digital, semuanya itu mudah, Pak. Jadi kami hanya menggunakan anggaran BOS saja, tidak ada anggaran gitu. selain BOS. Jadi, gitu. ya, jadi strateginya berbeda karena kita kan sudah paperless, Pak, tidak menggunakan Iya, spidol iya, lagi iya. kertas. Jadi guru-guru kami sih tidak menggunakan spidol lagi, Iya, iya, iya. karena dia menggunakan tinta elektronik. Iya, iya. Jadi kan di layar sentuhnya kan ada tintanya di situ. Iya, iya, Menulis iya, benar. kalau mereka mau menulis di paperboard boleh, tapi itu hanya cadangan saja. Tapi umumnya dilakukan penulisan lewat Media. layar sentuh Layar tadi itu. sentuh. Dan bisa dia menulis di HP-nya. Iya, iya, iya. Jadi misalnya dia menulis HP-nya, tinggal dia tulis itu misalnya kromosom X, Y, Iya. dia tulis saja dengan menggunakan jari, Langsung terkoneksi hasil. ke. Ya, nggak usah pakai spidol. Jadi guru sekarang ini nggak boleh pakai spidol lagi. Iya, iya, iya. Guru sekarang ini nggak butuh gitu. Jadi itulah. Nah, saya selaku kepala madrasah Iya. berpikirnya anggaran yang tadinya APK-nya beli spidol kertas itu, itulah yang Dialihkan. dialihkan ke Luar alat biasa. digital. Strateginya seperti itu. Jaringan. Iya, Oh, iya. jadi dan jaringan juga harus buat. Kita berikan orbit, Oh iya, iya. ya, orbit per kelas, kemudian kita siapkan multimedianya, itu. Jadi sebenarnya begini pola pikirnya, anggaran pemerintah itu sebenarnya sudah cukup luar biasa Iya, iya. untuk memberikan suplemen terhadap pengembangan sekolah dan madrasah. Iya. Cuma kita selaku kepala sekolah atau kepala madrasah harus mampu memikirkan secara efektif dan efisien. Pengelolaannya itu yang penting. Di pikiran saya kan begini, Pak, kalau saya beli ATK kan langsung habis. Iya, iya. Tapi kalau saya beli multimedia, tahun depan terpakai, tahun depan paling biaya pemeliharaan. Biaya peliharaan itu dia. Nah, itu yang berbeda. Jadi efektif, Pak, anggaran kita. Tidak ada anggaran pemerintah yang habis begitu saja. Semua berbentuk aset. Luar biasa. Jadi harapan saya adalah bagaimana di seluruh Indonesia mampu melakukan pemberian pengetahuan kepada anak kita, baik di bidang keagamaan maupun di bidang pengetahuan umum, dengan alat transformasi. Karena itu sebenarnya mudah, efektif, efisien, dan menyenangkan. Dan anak-anak dunianya. Ya, mereka kan berada di era ini sekarang, era teknologi, begitu baru lahir udah lihat HP. Mereka sekarang dia senang, Pak. Iya, iya. Kalau dia manual justru mereka punya semangat. Kalau dia gurunya ngajar manual, konvensional, itu justru mereka tidak punya semangat tinggi. Iya. Itu yang terjadi di kondisi sekarang. Yang jelas
seluruh sekolah dan madrasah harus mampu menjawab tantangan itu. Apalagi di luar negeri sekarang kan sudah 5.0 lagi. Iya. Ini sekarang sedang kita kembangkan ini bagaimana kita mampu membuat bahan ajar yang high class lagi. Jadi yang ada sekarang itu kayak Canva Education, kemudian Excel Learning, kemudian Learning Pembelajaran, kemudian Prezi, kemudian Autoply, Macromedia, Microsoft Office, Google Sites, semuanya itu adalah merupakan kita harus kaya dengan aplikasi dalam hal pembelajaran. Jadi anak kita itu betul-betul kontekstual, Pak. Iya, iya, iya. Contoh ya, saya kasih bukti kontekstual. Mengajarkan tentang cara menyembelih hewan kurban. Itu kan tidak usah banyak bercerita, Pak. Cukup putarkan videonya, doa-doanya kelihatan. Setelah itu anak-anak praktek lakukan. Anggap ada semacam hewan yang disiapkan boneka, lalu dia praktekkan. Itu kan dia tidak paham, putarkan ulang. Iya. Apa yang susah? Iya. Jadi sekarang ngajar itu anak-anak kita harus ada bukti nyata. Contoh lagi, Pak, mengajarkan tentang zat kimia misalnya, bahkan sekarang kan ada lagi elektronik sekarang yang bisa kita praktek di aplikasi itu. Iya. Yang untuk bisa butuh kaca reaksi, kemudian zat kimia, itu tinggal ambil, ada menu-menu khusus, ada aplikasinya. Tidak perlu ke lab, cukup di situ saja, anak sudah bisa praktek. Itu adalah peningkatan intelijensi anak. Karena sekarang ini anak, mereka sudah kreatif, mereka sudah inovatif, tapi bahkan mereka sudah mencapai tingkat level tinggi peningkatan intelijensi anak, kan itu yang terpenting. Jangan sampai anak sudah nonton duluan baru mau diajarkan di sekolah. Itu yang secara manual. Ini yang sekarang terjadi, Pak. Jadi sekarang kontekstual semua, Pak, nyata. Nggak boleh lagi mengambang pembelajaran, nggak boleh lagi. Apalagi sekarang kan betul-betul mandiri pengelolaan merdeka belajar ya. Merdeka belajar. Kurikulum baru ini mengharapkan kita anak itu punya produk, Pak. Produk. Jadi di sini tuh yang saya butuhkan adalah produk. Mana hasilnya? Kalau Anda mengajar, mana produknya? Iya, siap. Luar biasa. Kalau Anda betul-betul kompetensinya tinggi, mana capaiannya anak kita? Iya. Jadi bukan cerita sekarang. Jadi bukan cerita. Sekarang pembelajaran itu betul nyata. Harus punya karya anak kita. Karena kalau mereka berkarya dalam bentuk proyek atau produk, maka anak itu akan secara otomatis tertanam ilmunya kapanpun. Dan kalau misalnya diberikan pertanyaan, apakah pertanyaan itu dia bisa jawab? Karena mereka sudah melakukan, mereka sudah melihat, mereka sudah merasakan. Siap. Dan bahkan produknya itu sebagai bahan showcase pameran, sudah bisa dipamerkan. Iya. Itu prinsip kita dalam hal pembelajaran. Jadi itu harapan saya besar. Semoga ini menjadi motivasi kita semua pengelola pendidikan. Mari Indonesia maju. Jangan ngajar dengan biasa-biasa saja, tapi harus mengajar dengan terdesain dengan bagus. Menu-menu fitur-fitur yang mau disajikan ke anak itu siap saji. Jangan nanti mau mengajar baru browsing. Enggak boleh lagi. Jadi sudah tersajikan. Jadi kita sudah petakan kegiatan inti, kegiatan awal, kegiatan akhir. Apalagi sekarang era disrupsi ya, era serba ketidakpastian ini. Kemudian jangan tinggalkan beban. Iya, Misalnya sudah mengajar, kasih PR, nggak usah, kan dianggap tuntas. Iya. Jadi pembelajaran itu tuntas. Pada saat pembelajaran berjalan, tanyakan yang mana belum terpahami. Kalau belum terpahami, putar ulang kembali. Kemudian soal yang diberikan di assessment itu kan terkait dengan paparan video pembelajaran sebelumnya. Iya, materinya. Betul, luar biasa. Jadi itu yang terjadi sekarang, Pak. Jadi mindset guru-guru di Indonesia ini harus berubah dengan pemikiran bahwa kapan lagi kalau bukan sekarang. Dan siapa lagi akan merubah Indonesia kalau bukan kita. Iya, persiapkan generasi dari sekarang untuk menghadapi era selanjutnya yang entah seperti apa. Itu yang terpenting, Pak. Karena otak anak-anak kita luar biasa sekarang, Pak. Kita guru-guru kalau tidak mampu beradaptasi tertinggal. Apalagi kita berada di kota metropolitan. Itu harus mampu menjawab seluruh tantangan-tantangan yang terkait dengan pembelajaran. Jadi kecerdasan itu jelas, Pak. Jadi sudah ada keseimbangan antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual dan emosional. Tiga itu kolaborasinya sangat. Tapi apalagi madrasah di sini, Pak, sudah pasti kita akan
menopang semua yang terkait dengan pendalaman keagamaan. Itu sudah pasti kita harus lakukan perubahan-perubahan dan pembiasaan di madrasah. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kalau di seluruh Indonesia, ini bagusnya Pak, aplikasi bisa offline, bisa online. Iya, iya, iya. Ya, jadi dan itu tidak berbayar. Gratis kan ada di menu Google, Pak. Iya, iya, iya. Luar biasa ini. Jadi kan banyak orang berpikir, Pak, Iya, oh memanfaatkan. digital itu mahal. Oh enggak, Pak, buktinya kami enggak. Iya, iya. Kami hanya siapkan saja multimedia, siapkan layar sentuhnya touchscreen, kemudian siapkan webcam kamera supaya anak bisa merekam sendiri, kemudian anak-anak punya tablet, koneksi antara bahan ajar dengan yang disajikan, assessment juga tersajikan, kita kirimkan linknya semua, dan apa yang ada di menu multimedia kelihatan di anak-anak kita. Jadi apa sih yang susah dari belajar sekarang? Semua berjalan dengan baik. Itulah yang terlaksana di madrasah digital. Nah, itu maksudnya madrasah digital berbasis riset. Itu itu intinya, Pak. Jadi kami buat di luar itu karena itu isinya dalam itu tidak sudah menantang, Pak. Alhamdulillah. Bahkan saya petakan rapat-rapat di sebelah saya semua berbasis menu-menu lain. Tapi ternyata itu enak, Pak. Itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri dalam mula pendidikan di era sekarang. Iya, iya, iya. Ya. Luar biasa. Sekarang kan RPP perangkat pembelajaran guru-guru kan nggak lagi di print. Iya, iya, iya. Cukup mereka perlihatkan ke kita tanda tangan elektronik, Iya. kemudian dikirim ke kurikulum, PDF disatukan dalam folder. Satu folder. Itu kan Tinggal diklik aja kelihatan semua. tanda tangan barcode saja. Iya, 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 iya. Luar Sekarang kan biasa. seperti itu, Pak. Jadi ya pertanyaan gini, kalau bisa mudah kenapa sulit? Iya, iya, iya. Absennya masih bagaimana Pak absennya? Absennya menggunakan Google Form. Wih, luar biasa. Ya, jadi bukan absen manual, Pak. Luar biasa. Ya kita gunakanlah. Kan bisa di print, Pak, hasilnya. Iya, iya. Jadi tidak usah lagi anak-anak tinggal masukkan nama, saya sudah hadir di kelas. Maka malah saya rencanakan nanti itu akan ada perubahan-perubahan agen baru nanti ke depan. Insya Allah saya selalu akan berinovasi madrasah kita ini, dan prinsip kami kalau luar negeri bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Iya, iya, iya. Dan kita semua sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sama. Sama. Yang beda Manusia. adalah usaha dan kerja. Saya kira itu. Pak. Ya. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Pak. Kebetulan anak saya ada di sini Pak. Jadi saya ini multidimensi. Saya juga masyarakat, Ya. saya juga guru. Sebelumnya saya guru BK juga di SMA 16, tapi sekarang saya sudah beralih di Kesbangpol. Saya juga ASN. Alhamdulillah. Melihat ini sangat luar biasa ini di madrasah ini. Ya, Ya. perkembangannya Sekira- dari tahun ke tahun itu luar biasa. Tapi Ya, sudah. jadi sebenarnya ini masa-masa untuk, kan kemarin juga ada juga yang pro kontra untuk siswa. Tapi saya hiraukan saja. Ya. Memang begitu. Karena Perubahan itu pasti ada perubahan. tantangannya, dan mungkin ada yang belum bisa menerima perubahan. Dia pikirannya karena mesti ada alat transformasi. Jadi tidak boleh nanti bawa HP di sini nanti pelajaran baru. Tidak boleh anak bawa HP lagi. Jadi kalau berkomunikasi orang tua ya pakai WA saja kan, Android kan bisa di tabletnya bisa. Oh iya. Di situ saja ada WA kan bisa. Kenapa ya seperti itu? Karena kalau menggunakan HP terlalu banyak menunya, bisa dia Play Store dan sebagainya. Yang kedua kecil, tidak standar kesehatan. Kalau dia tablet standar kesehatan, kita di sini kan ada tim keamanan tablet ceritanya. Jadi dia akan masukkan semua RKPD digital, fitur-fitur kebutuhan pembelajaran. Oh iya. Biasa Pak. Saya kemarin ingin bertanya, apakah tidak perlu ada buku paket ini? Tetap perlu ada di negara manapun. Iya, tetap Buku ada. paket itu wajib, Iya. dan itu rujukan utama. Iya, harus siswa juga terbiasa memegang Iya. kertas buku itu. Walaupun ada e-book yang Iya. ada di kita siapkan e-book di kelas. Literasi itu penting. Ya nggak boleh. Itu saya lebih aja buku paket ini wajib. Ya, saya kira itu. Oke, baik Pak, terima kasih banyak hari ini waktunya Pak. Mohon maaf. Saya mohon maaf